lagi. Nah, semoga belajar di rumah kalian tetap semangat ya. Ini adalah awal pembelajaran kita untuk geografi di semester 2 di tahun 2021. Nah, Ibu awali pagi ini untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tentang dinamika penduduk ya. Nah, didefinisikan secara garis besar. Nah, lihat di sini, yaitu dinamika penduduk merupakan keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh beberapa sebab. Nah, jadi kalau di dalam dinamika penduduk ini sering terjadi di diri kita sendiri maupun itu seseorang ataupun apa yang kita lihat di sekitar kita. Nah, ada beberapa faktor penyebab dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk, apa sih faktor penyebabnya? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dinamika penduduk? Nah, ada 3 faktor. Nah, ini adalah faktornya, itu ada 3. Ada kelahiran, ada kematian, dan ada imigrasi. Nah, setiap orang, setiap makhluk hidup itu akan mati. Setiap makhluk hidup itu akan melahirkan sebuah anak. Nah, itu. Nah, sekarang apa sih itu imigrasi? Nah, imigrasi itu adalah sebuah perpindahan setiap penduduk. Nah, baik itu dia berpindahnya secara individu, nah berkelompok, maupun dia berpindah dan ada sebab akibatnya. Kenapa mereka harus berpindah? Nah, ada beberapa penyebabnya. Nah, karena kita membahas dinamika penduduk, di sini ada ada penambahan dan ada pengurangan penduduk. Nah, di 3 faktor ini ada namanya imigrasi. Nah, apa penyebab orang itu harus berpindah? Nah, mereka harus berpindah itu penyebabnya biasanya itu tentang pekerjaan. Misalnya ya, kita ambil daerah Jawa. Itu kan kita tahu bahwa di daerah Jawa itu kan penduduknya padat. Jadi ada angka pengangguran di situ. Jadi angka pengangguran mereka di situ itu dibilang tinggi ya. Dibilang tinggi, akhirnya mereka berinisiatif untuk berpindah daerah atau berpindah tempat. Kenapa harus mereka berpindah tempat? Karena kalau mereka tidak pindah, nah bagaimana mereka melangsungkan hidup mereka? Bagaimana mereka mereka memberikan nafkah kepada keluarganya? Jalan satu-satunya mereka harus berpindah tempat. Nah, berpindah tempat itu tidak sembarang ya. Mereka harus memilih daerah-daerah yang mempunyai lowongan kerja yang banyak ya. Misalnya kita lihat dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Nah, biasanya kan kita banyak ya orang Jawa yang merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Nah, ada namanya kelahiran. Nah, karena kita tahu tadi pengertian kelahiran, kematian, dan imigrasi. Sekarang kapan jumlah penduduk itu akan bertambah dengan adanya kelahiran. Jadi ada kapitulasi tertentu. Jadi kalau misalnya angka kelahirannya itu 20%, kurang dari 20%, maka dia dinyatakan angka kelahirannya itu rendah. Nah, jadi kapitulasi kedua yaitu angka kelahirannya 2-30%, maka dia akan dikatakan angka kelahiran di setiap daerah atau di dalam kota itu angka kelahirannya sedang. Sedangkan angka kelahirannya lebih dari 30%, maka dia dikatakan angka kelahirannya itu penambahan penduduknya itu dinyatakan tinggi. Yang kedua yaitu angka kematian. Nah, angka kematian berarti angka kematian jumlah penduduk akan berkurang. Nah, jumlah penduduk akan berkurang.
Nah, bagaimana kita mengukur apakah angka kematiannya itu rendah atau sedang atau tinggi? Kapitulasinya pun ada. Nah, kapitulasinya itu, nah, apabila angka kematian itu kurang dari 14%, maka dia akan dikatakan rendah. Jadi angka kematiannya itu rendah. Nah, apabila angka kematiannya itu 1 sampai 18%, maka dia akan dikatakan sedang. Nah, sedangkan angka kematiannya itu lebih dari 80%, maka angka kematian atau pengurangan penduduk di setiap daerah itu akan tinggi, ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga yaitu perpindahan atau imigrasi. Nah, di sini tidak ada kapitulasi tertentu untuk menyatakan apakah dia itu perpindahan setiap penduduk di setiap daerah ataupun perkotaan itu dinyatakan rendah atau sedang atau tinggi. Di sini tidak ada ketentuannya ya untuk imigrasi, karena kita tidak maksudnya itu di setiap detik, di setiap saat itu terjadi perubahan. Jadi di sini imigrasi tidak dipersenkan atau tidak dikapitulasikan, karena di setiap daerah itu setiap saat dia akan berkurang. Nah, berkurangnya itu kita tidak maksudnya kita tidak tahu ya berkurangnya seperti apa, karena sebab dan akibatnya itu banyak. Nah, ada yang didasari oleh faktor pekerjaan. Nah, ada 3. Jadi kan ada faktornya saja. Nah, imigrasi itu. Nah, ada faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaannya kan misalnya ada seseorang berpindah tempat karena dituntut oleh pekerjaan. Nah, pekerjaannya misalnya disebabkan pekerjaannya itu banyak. Nah, misalnya kadang kita pindah karena tidak ada lowongan kerja di tempat kita. Kadang juga orang pindah karena tuntutan kerjanya. Tuntutan kerjanya itu misalnya sistem kontrak. Jadi kalau misalnya mereka kontraknya itu habis, otomatis mereka akan berpindah lagi. Nah, jadi kan di sini tidak menentu ya, tidak menentu untuk kapitulasinya berapa, karena penyebabnya itu banyak. Ada juga disebabkan. Nah, yang pertama tadi pekerjaannya, kedua yaitu kewajiban. Kewajibannya itu apa? Nah, pekerjaan mencari nafkah itu juga berupa kewajiban. Nah, misalnya kalau yang kita lihat dalam sehari-hari, misalnya seorang perempuan habis menikah, otomatis dia akan berpindah, otomatis dia akan ikut suaminya. Berarti di sini juga termasuk pengurangan penduduk. Nah, itu ada sebab yang lain-lain selain daripada pekerjaan dan tuntutan pekerjaannya. Ada banyak lagi. Kalian tinggal mengembangkannya seperti apa. Ya, di sini Ibu hanya menjelaskan pada intinya